Sudah jam 9, sebentar kita ada, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita meminta Tuhan tetap ada bersama kita pada pagi hari ini. Mulai ibadah kita mulai diucapkan, kita merasakan kehadiran Tuhan dan dalam ibadah ini kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami mau Tuhan siapkan hati kami Tuhan. Dan membuka hati kami Tuhan. Kami memasuki di dalam Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah Kau. Inilah kami ya Bapa. Kami mau datang Tuhan kehadiran-Mu. Kami mau sujud Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mewakili
Bersyukur pada siang hari ini kami dapat berkomunikasi dengan Engkau, beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir sudah bekerja tolong kami, bungkus kami dengan darah-Mu Kudus, bungkus kami Tuhan dan urapi kami di dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu juga kami hari ini. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya. Coba lambaikan sama sebelah-sebelahnya. Puji Tuhan, Tuhan semua kasih kita. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Yes. Kita semua adalah umat Kristus.
jiwa, dapat saksikan kuasanya. Bukan banyak yang berkata semua. Haleluya, jawab dalam hatiku, tanpa semangatku, tanpa tawaranku. Masih berdiri ya, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua di sini merindukan sabda Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan, karena lewat firman-Nya kita boleh mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kita diajarkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang jauh lebih mulia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami merindukan sabda-Mu, merindu sabda-Mu, merindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran
Ya apa ya Tuhanku, ya Allahku yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah sama dengan Allah yang lain. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa, dan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau yang tidak pernah melupakan kami, dan Engkau yang tidak meninggalkan kami, dan Engkau yang tidak jauh daripada kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini kami beribadah kepada Engkau. Ibadah kami biar menjadi yang harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan belajar dengan firman Tuhan. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi di dalam nama Yesus. Engkau urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Salam. Ya, biarlah kita, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, biarlah kita pada siang hari ini selalu menikmati kasih Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menuju ke new normal. Kita percaya bahwa ini ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, amin. Sehingga kita percaya bahwa kita bersyukur kalau siang hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka secara langsung, walaupun istilahnya kita disekat sama masker, disekat sama yang beginian ya, saya nggak tahu nih. Pokoknya udah kayak di astronot aja nih, kayak di naik apa begitu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita tidak ada halangan itu, amin. Tidak ada halangan. Karena kita tahu dengan keadaan situasi ini, tapi kita bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Ada mujizat-mujizat yang kita rasakan. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan membuka di 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-20. 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan juga memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, ya Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu adalah Baal Perasim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul pada siang hari ini, yaitu terobosan Tuhan. Saudara, saya yakin kalau Tuhan memberikan terobosan oleh Daud, saya percaya pada siang hari ini kita juga mendapatkan terobosan dari Tuhan. Dan saya percaya terobosan yang Tuhan berikan, terobosan yang Tuhan berikan kepada kita, terobosan yang Tuhan rahmatnya buat kita. Saya percaya terobosan itu tidak akan menyakitkan kita. Tetapi saya percaya yang dikatakan terobosan itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa terobosan Tuhan seperti air yang menerobos. Dan saya yakin dan saya percaya kenapa Tuhan menyampaikannya kuasanya, terobosannya seperti air. Apakah tidak ada terobosan itu dikatakan seperti batu yang besar, seperti dikatakan pohon yang besar? Kenapa air? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau logika kita, kalau yang namanya pohonan batu itu adalah keras, tetapi kalau air itu kan lembut, mana mungkin bisa menerobos. Nah, saudara Tuhan memakaikan lambang ini, dikatakan aku akan menerobos. Terobosan itu seperti air yang menerobos. Rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau kayu pada waktu dari atas gunung, saudara, kalau dia turun, dikatakan terobosan itu, kalau dia seperti dari kayu, itu akan berhenti. Karena apabila dia ada yang menggandang, itu berhenti. Sama juga dengan batu, walaupun mereka keras begitu, walaupun
walaupun pohon yang keras, batu keras, tetapi dikatakan Tuhan, dikatakan aku akan menerobos, terobosanku seperti air. Nah, pastikan begini, kalau air itu dari atas gunung, lalu air itu akan terjun ke bawah, tidak ada yang bisa menghalanginya. Lembut memang lembut, betul nggak? Namanya benda cair. Tapi dikatakan kalau air itu sudah turun dari atas gunung, tidak akan ada yang menghalanginya. Yang akan menghalanginya akan hanyut ke bawahnya. Betul nggak, saudara? Nah, inilah makanya Tuhan dikatakan, aku akan menerobos seperti air pada waktu aku menerobos itu. Dan saya katakan, kekuatan terobosan Tuhan adalah terobosan yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa, yang dikatakan bagi manusia punya logika, air itu tidak ada apa-apanya. Tapi saudara perhatikan, air itu bisa mematikan, yaitu api yang besar, yang bisa menghancurkan, kebakaran dan sebagainya. Betul nggak? Oleh air. Lalu saudaraku, kita bisa tewas karena air, tenggelam dan sebagainya. Lembut, tapi tidak bisa dibendung. Dan saya katakan Bapak Ibu saudara, kuasa Tuhan tidak bisa dibendung dengan apapun. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan terobosan Tuhan, terobosan yang luar biasa. Daud pada waktu mengalami terobosan ini, saudara, pada waktu Daud dia diurapi menjadi raja bangsa Israel. Pada waktu dia diurapi, ini di ayat yang ke-17 sampai 19. Pada waktu dia diurapi dengan bangsa Israel, orang Filistin dengar, orang Filistin tahu kalau Daud itu diurapi. Makanya orang Filistin itu menyerang karena supaya bangsa Israel tidak punya seorang raja, tidak punya pemimpin. Tapi pada waktu saudara kasihkan Tuhan, Daud mau ditangkap, Daud mau diserang dengan orang Filistin, dia tahu, dia lari ke kubu pertahanan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pertanyakan begini, Daud ada bisa mendapatkan terobosan Tuhan. Apakah kita bisa mendapatkan terobosan Tuhan? Dan saya yakin pertanyaan Bapak Ibu dengan jawaban kita ini sama. Saya mau menerima terobosan Tuhan hari. Amin. Siapa yang mau menerima terobosan dari Tuhan? Saya pastikan Bapak Ibu saudara, pada siang hari ini Tuhan akan berfirman buat Bapak Ibu saudara, bahwa Tuhan akan turut campur bahwa pekerjaan Bapak Ibu saudara. Hari ini dia akan menerobosnya untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu saudara, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan terobosan dari Tuhan? Bagaimana caranya? Kalau Daud sudah mendapatkan terobosan, bagaimana dengan kita? Rupanya Daud punya cara yang begitu luar biasa. Kita mengikuti caranya Daud. Yang pertama, supaya kita mendapatkan terobosan dari Tuhan. Ayat yang ke-19 begini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudaraku, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin menikmati terobosan Tuhan, atau kalau kita ingin menerima terobosan Tuhan, yang pertama dikatakan, poin yang pertama, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya kita harus selalu bertanya kepada Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kita ingin menikmati terobosan Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, kita juga harus bertanya kepada Tuhan. Amin. Loh, Tuhan yang disembah dengan Raja Daud dengan kita adalah sama. Amin. Yehova Jireh, Yehova Nisi, yang dia selalu menyediakan, yang selalu menyembuhkan, yang selalu punya jalan keluar bagi kita. Amin, saudara. Kenapa kita harus tidak bertanya? Harusnya kita bertanya kepada Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Dengan apa kita bertanya? Yang pertama, lewat doa. Karena orang Kristen tidak boleh jauh dari doa. Ada yang berkata bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Ada juga yang berdoa. Ada juga orang Kristen berkata bahwa doa itu adalah kekuatan, kedahsyatan bagi orang Kristen. Lalu saudaraku,
Bang Yu, hari ini kamu harus kerja ini. Enggak seperti itu. Tapi ada lewat firman Tuhan yang menjamah hati kita, yang connect dengan hati kita, yang begitu memberkati di hati kita. Itulah jawaban Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan bosan untuk kita bertanya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan kita jauh dari ibadah kita. Amin saudara. Jangan kita meninggalkan ibadah kita. Jangan kita lengah dengan ibadah kita. Jadi saudara pun kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin menikmati terobosan Tuhan, ingin kita menerima, mendapatkan terobosan Tuhan, jangan lupa kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku beraktivitas esok hari? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan buat esok hari? Tuhan, apa yang harus aku berikan kepada keluargaku buat esok hari? Apa yang harus aku beraktivitas buat esok hari? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti kita ada jawaban-jawaban oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang kreatif, Tuhan kita yang aktif, yang tidak pernah lupa akan janjinya, dan Dia tidak akan lupa atas jawabannya. Dan saya katakan jawaban Tuhan sama dengan apa yang Dia berikan bagi kita. Dan jawaban Tuhan itu adalah sama pada waktu Dia memberikan mujizat kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita bosan untuk kita bertanya kepada Tuhan. Amin. Menu orang Kristen pada pagi hari atau malam hari ini, atau malam hari, yaitu berdoa, baca firman. Kalau di saudara sepupu kita, tahajud. Tahajud itu orang yang suka tahajud itu adalah orang yang punya kelebihan yang luar biasa. Jadi orang-orang pada tidur, dia mengambil waktu biasanya jam 1, jam 2. Dia tahajud, dia zikir, dia dan sebagainya. Saudara pun kasih dalam Tuhan. Orang Kristen pun juga harus ada waktu. Jangan kita di gereja saja, kita ibadah, baca firman, doa di gereja. Tapi juga kita harus ada waktu-waktu kita untuk kita bertanya terus kepada Tuhan. Amin. Bertanya terus. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, saya nggak kuat Pak Bang Yu kalau berdoa 1 jam, 2 jam. Saya nggak seperti Pak Bang Yu, saya nggak seperti hamba Tuhan. Saudara 10 menit, 15 menit. Kalau 10 menit tambah 15 menit itu berapa? 25. Nah, 25 menit. Mungkin nggak sampai 1 jam, atau mungkin 5 menit, atau sampai 10 menit. Ditambah lagi 10 menit, 15 menit. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita nggak sama. Kadar doa kita nggak sama dengan waktu kita doa kita. Tapi yang jelas yang pasti, jangan lupa berdoa terus kepada Tuhan. Amin. Saya pastikan buat Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan terobosan Tuhan. Amin. Akan menerima terobosan Tuhan buat kita. Saudara yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mendapatkan, menikmati terobosan Tuhan, merasakan terobosan Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 sampai dengan 25, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kekal. Dan bila engkau mendengar bunyi derak pelata di puncak pohon kekal itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukulkanlah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukulkanlah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin menikmati yaitu terobosan Tuhan, kalau kita ingin merasakan terobosan Tuhan, adalah sebuah ketaatan. Daud pada waktu bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah aku harus maju? Kata Tuhan, jangan, engkau jangan maju. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 sampai dengan 25, kenapa Daud tidak dibolehkan maju? Karena
Kita nggak boleh capek-capek sebetulnya. Hanya Tuhan yang bertindak buat kita. Amin. Kadang-kadang kan kita mengerti apa yang kita maksud, apa yang Tuhan maksud, kita mengerti, saudara. Kita melangkah sepikiran kita, logika kita. Kita maju, kita melangkah, akhirnya kita salah. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita. Amin. Kalau manusia, jangankan orang lain, saudara aja bisa menjerumuskan. Jangankan saudara, orang tua juga bisa menjerumuskan. Manusia. Anak sama bapak itu kan anak nggak sinkron, saling menjatuhkan. Kemarin saya ada beberapa orang yang ngomong, yang pertama saudara itu kasih dalam Tuhan, ya istilahnya ditipu dengan orang tuanya, diiming-imingin ini, akhirnya banyak 500 juta banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang tua juga manusia, anak juga manusia. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dengan jawabannya. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan solusi yang begitu luar biasa dan begitu hebat. Mungkin pada siang hari ini Bapak Ibu saudara datang dengan hati yang goncang, hati yang khawatir, hati yang bimbang, hati yang begitu tawar akan keadaan seperti ini. Apalagi kalau lihat yang sudah punya usaha, dulu kiri kanan kita lihat mereka sibuk melayani, termasuk yang punya usaha juga Bapak Ibu sibuk melayani. Orang-orang banyak berbelanja, yang beli dan sebagainya. Tapi lihat sekarang ini, kiri kanan sudah mulai sepi, termasuk juga Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sepi, tidak ada yang belanja. Dulu pemasukan 100% masuk, begitu besar. Sekarang nggak ada 3%-nya masuk. Kemana yang lainnya? Saudara, mungkin kita sudah mulai bingung, khawatir. Mungkin juga yang lain faktor ekonomi dengan keluarga. Dulu suami ngasih seperti ini besar, tapi sekarang udah mulai kecil. Gaji dicicil sama perusahaan. Bukannya kredit aja dicicil, THR aja bisa dicicil. Waktu lebaran kemarin saya punya teman, dia orang saudara sepupu. Dia katakan, Pak, kemarin saya bisa beli anak 3 setel pakaian, istri sudah beli pakaian 3 setel daging, sekarang apa boro-boro. Saya aja celana aja belum tentu dapat. Kenapa? THR-nya dicicil sampai 2 tahun dicicil. Itu THR dicicil. Gajian biasanya tanggal 1, tanggal 20 baru gajian. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita? Mungkin bukannya orang itu saja yang saya sudah sampaikan, mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu. Mungkin juga Bapak Ibu saudara sudah mulai khawatir, anak kita kerja. Mungkin juga saudara yang masih muda sudah mulai khawatir, gelisah, karena teman-teman kita sudah dirumahkan. Lalu saudara berkata, jangan-jangan besok juga saya, jangan-jangan bulan depan juga saya, mungkin hari ini juga saya. Kita sudah mulai melihat ke kiri kanan teman kita, sudah mulai gontang hati kita. Tapi dengarkan baik-baik, kalau kita hidup benar, kalau hidup kita taat dengan Tuhan, kita akan dirawat dengan terobosan Tuhan. Amin. Tuhan akan menerobos kuasanya buat kita. Tuhan akan memberikan mujizatnya buat kita. Saudara, bagi manusia itu dikatakan mustahil, tapi saya katakan pada siang hari ini, kita percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bagi manusia suka, tapi di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang suka. Amin, saudara. Tidak ada yang suka. Apa yang dia katakan pasti terjadi kalau dia katakan. Amin, saudara. Inilah kita bangga, kita bersyukur. Kita punya Allah
Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, alami terobosan Tuhan. Saya yakin pada waktu saudara menikmati terobosan Tuhan, saudara akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bergaul karib oleh Tuhan. Amin. Bertanya, apakah hendak Tuhan dalam kehidupan saya? Yang kedua, di ayat 23 sampai dengan ayat 25, kita harus taat. Amin. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan lakukan, kerjakan lakukan dengan baik. Amin. Lakukan dengan baik. Saya percaya buat Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati terobosan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berbicara seluruhnya. Saudara dapat sembako dari gubernur, dari presiden, ada yang sebagian dapat terobosan Tuhan itu. Tuhan kirimkan berkat-berkat itu dari orang yang tidak percaya, itu saudara. Ada juga dapat sembako dari gereja, itu saudara, itu keterobosan Tuhan yang diberikan bagi kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, alamilah terobosan Tuhan. Saya yakin saudara, pada waktu kita menikmati itu ada syarat-syaratnya, yaitu kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan larang jangan kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan, lakukanlah itu seperti keinginan Tuhan. Amin saudara. Dia akan memberkati kita. Dia akan membuat terobosannya begitu luar biasa. Saudara, sampai kita berkata, apa yang kita tidak pernah pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Ya, bila Tuhan menciptakan sesuatu yang terjadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saudara, waktunya Tuhan tidak pernah terlambat untuk kita. Amin. Dan dia selalu waktunya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita adalah waktu yang terbaik. Pada waktu kita mencucurkan air mata, waktu itulah yang terbaik. Kita mengalami terobosan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Amin Tuhan. Bila nanti dari awalmu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dari awal. Oh, haleluya. Sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti dari awalmu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku.
Hari ini hatimu sedang gelisah, hatimu sedang khawatir. Kalau engkau yang sudah punya usaha mungkin kau khawatir, begitu sepi pendapatan, begitu kecil. Dan engkau mulai gelisah, engkau mulai khawatir. Kalau seperti ini, aku akan mengalami kebangkrutan. Mungkin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, engkau sedang lagi pekerjaanmu lagi sedang menurun, dan engkau akan berpikir jangan-jangan aku akan dirumahkan. Yang orang muda juga mungkin berpikir seperti itu. Tuhan, kalau teman aku sudah dirumahkan, jangan-jangan aku nanti kena. Engkau mulai khawatir, engkau mulai gelisah, engkau mulai ragu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang mengalami ekonomi rumah tanggamu sedang melemah, mungkin dengan keadaan seperti ini juga, saya percaya kalau kau sering bertanya kepada Tuhan, engkau sering berdoa, baca firman, engkau akan mengalami terobosan Tuhan. Kalau engkau lagi sedang khawatir gelisah hatimu, engkau taruh tanganmu di dada. Haleluya. Jangan engkau lihat kiri kanan. Tapi engkau lagi sedang mengalami ini, kekhawatiran, ragu, gelisah. Atau mungkin anakmu mulai akan dirumahkan, atau engkau juga, atau usahamu. Amin Tuhan. Ada banyak anak-anakmu yang sedang menyerahkan hidupnya kepada Engkau Tuhan. Tangan kanannya yang sudah taruh di dada itu Tuhan, dengan minta pertolongan Bapa, terobosan dari Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini. Saudara masih tetap engkau dalam kehidupan. Katakan Tuhan ini saya minta terobosan dari Engkau. Saya dilepas dan bertolong. Kalau kau menerima terobosan Tuhan, Tuhan tolong saya ini. Aku menerima terobosan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Dan biarlah pada siang hari ini mereka datang tidak sama mereka pulang. Mereka membawa berkat-berkat kemenangan yang luar biasa dalam nama Yesus. Hamba berdoa, yang punya usaha berkat, ada terobosan yang baru yang Tuhan berikan.
melainkan semakin hari semakin berkat. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak muda yang bekerja lagi mengalami kekhawatiran karena ada kegoncangan yang mereka bekerja. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada terobosan yang luar biasa. Uraya mama resenda raya mama, ada terobosan yang luar biasa yang dari Tuhan. Dan mereka Tuhan tidak akan mengalami kegoncangan, kemunduran, dan dirumahkan Tuhan. Dalam nama Yesus, imani itu Bapak Ibu Saudara. Dan pada siang hari ini, ibu-ibu udah mulai khawatir gelisah karena anaknya tidak masuk di sekolah negeri. Khawatir. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kekhawatiran ibu-ibu, jangan takut karena keuangan. Dalam nama Yesus, Tuhan punya beribu-ribu jalan keluar. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong engkau berkati anak-anak. Ada terobosan yang baru, ada terobosan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya firman-Mu yang menjamah anak-anak-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu terbatas, Roh Kudus yang tidak pernah terbatas. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, hamba berdoa buat bangsa Indonesia ini. Kami cinta, kami mengasihi bangsa ini. Tuhan tolong pulihkan secara ekonominya. Tuhan tolong engkau jamah bangsa ini supaya lepas dari corona ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mau di daerah-daerah pelosok-pelosok di Jakarta, dalam nama Yesus bersihkan Tuhan, supaya bangsa ini normal kembali dan anak-anak Tuhan bersuka cita melalui terobosan yang baru. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, ibadah kami sudah selesai. Roh tidak pernah selesai dari tempat kami. Dimanapun kami berada, Kau selalu menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita beranjak dari tempat ini berpisah satu dengan yang lainnya, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat dari Allah Bapa. Biarlah kecintaan dari Allah Bapa, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan Tuhan itu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan. Oh